Sapa Aceh, saudara. Kita akan berbicara terkait dengan bagaimana persiapan jelang pemilu 2019 kali ini. Tidak hanya memilih presiden, kita juga akan memilih wakil presiden, kemudian juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik di tingkat kabupaten, kemudian juga provinsi dan juga secara nasional, kemudian juga DPD yang juga akan kita laksanakan. Ini adalah pesta demokrasi serentak. Berbagai persiapan sampai dengan kendala tentunya dihadapi. Seperti apa? Kita akan berbincang-bincang bersama 3 narasumber kita. Sudah hadir di studio saat sekarang ini Bapak Samsul Bahri, beliau adalah Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh. Kemudian juga hadir Bapak Haji Muhammad Aha, beliau adalah Komisioner Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh. Dan kemudian juga bersama kita Ketua Panitia Pengawas Pemilihan atau Panwasli Aceh, Ibu Faizah yang sudah bersama kita. Assalamualaikum narasumber. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berhadir di tengah kesibukan yang kita paham sekali. Tapi alhamdulillah kita bisa mengumpulkan Ketua Panwasli, Ketua KIP, kemudian juga Komisioner KIP Kota Banda Aceh. Saya ke KIP Aceh terlebih dahulu. Bagaimana hingga saat sekarang ini persiapan Pak mengawal berbagai logistik di tingkat provinsi dan juga memegang beberapa KIP kabupaten kota. Ini bagaimana? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Sampai hari ini kita sudah melakukan beberapa tahapan ya, dari perencanaan sampai hari ini ada tahapan kampanye. Kampanye terbuka. Sebenarnya kampanye sudah berlalu dari 24 September yang lalu. Ya, hari ini memasuki kampanye terbuka, rapat umum terbuka. Ya. Kemudian kita juga sekarang sedang tahap persiapan logistik ya. Logistik insya Allah sudah masuk lebih kurang 90%. Nah, ada yang mungkin rusak dan segalanya kita sudah menyurati KPU RI karena yang mencetak itu di KPU RI. Dan kita berharap dalam tahapan kampanye terbuka ini para peserta pemilu bisa menjaga perdamaiannya yang sudah disepakati dan sudah disepakati beberapa bulan yang lalu di 24 September itu. Secara umum memang logistik sudah lengkap seluruhnya. Secara umum sudah, namun ada beberapa yang rusak dan ada yang kurang. Ya, kita sudah surati KPU RI dan hari ini sedang rakor di Jakarta, divisi logistik, untuk menyampaikan kekurangan-kekurangan dan kerusakan tersebut. Kita juga ikut hadir di sana ya? Hadir. Terkait dengan hal itu. Beberapa kabupaten kan tidak ada komisionernya, kemudian dikawal oleh KIP Aceh langsung. Ini hingga saat sekarang ini bagaimana logistik daerah tersebut dan apa hambatan-hambatan Pak? Logistik juga di daerah yang kami ambil alih juga sudah diterima ya, karena yang nanti ada sekretariat yang datang menjemput logistik tersebut. Nah, hari ini tinggal satu ya, Kabupaten Semelu yang belum dilantik. Yang lain insya Allah kita desak sudah dilantik semua, seperti Nagaraya kemarin dilantik. Insya Allah cuma tinggal satu Kabupaten Semelu. Dan perlu diketahui bahwa kami juga kemarin kena sanksi di KPP ya, karena ya mengambil alih Aceh Tenggara pasti tidak maksimal ya, tidak maksimal. Tapi di KPP juga tidak memperhitungkan itu, ya kita terima saja lah, namanya risiko jabatan. Oke, baik. Di Kota Banda Aceh sendiri Pak Muhammad, apa yang bisa kita informasikan kepada masyarakat terkait dengan persiapan jelang pemilu ini? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada. Saya pikir kalau Kota Banda Aceh memang sedikit tertantang kita. Yang pertama karena ibu kota Provinsi Aceh, makanya kita harus begitu begitu hati-hati, dan alhamdulillah kalau menyangkut dengan logistik kita semua sudah sampai dan sudah kita persiapkan sampai ke memberi nama kotak suara itu sudah rampung kita kerjakan kemarin. Cuma ada beberapa surat suara yang kurang tapi tidak banyak, hanya belasan lembar baik DPD dan ada DPRK dan DPRA yang sedikit tidak mencukupi sesuai dengan jumlah yang harus kita terima. Dan juga seperti dikatakan oleh Pak Samsul tadi, kita sudah surati provinsi, dan provinsi juga sudah menindaklanjuti ke
KPU RI, dan hari ini juga ketua kami sedang rakor di sana menyangkut dengan logistik, dan insya Allah itu tidak ada persoalan. Itu satu. Yang kedua, menyangkut juga bagaimana kita bawa untuk meminta partisipasi masyarakat, bagaimana untuk memberi hak pilihnya yang sudah terdata khususnya di Kota Banda Aceh. Ya. Alhamdulillah kita sampai hari ini masih melakukan sosialisasi, meminta kepada masyarakat ikut berpartisipasi untuk mendatangi ke TPS. Dan alhamdulillah sudah sekian banyak, bahkan kami sudah 3 bulan melakukan sosialisasi sampai hari ini masih ada. Bahkan sudah seminggu terakhir ini kita sudah naik tingkatnya dari kalau kemarin-kemarin satu hari hanya satu komunitas atau satu kampus, hari ini sudah dua kegiatan yang diisi oleh masing-masing komisioner. Dan kita lihat antusias komunitas atau para anak-anak mahasiswa yang menjadi peserta sosialisasi kita semakin diminati, sehingga jumlah pun itu jumlah banyak. Bahkan ada hal-hal yang barangkali yang pertanyaannya yang cukup bagus, belum kita pikir, bahkan belum saatnya mereka ingin mau tahu lebih jauh tentang tata cara pencoblosan. Dan itu juga sudah kita sosialisasikan semua, dan juga itu merupakan salah satu materi kami di KIP Kota Banda Aceh untuk memberi sosialisasi kepada para komunitas yang sudah kita desain, siapa-siapa komunitas yang layak dan mempunyai anggota yang lumayan banyak. Supaya efektif sosialisasi. Iya, benar. Baik, ke Panwasli sendiri Bu, bagaimana kemudian melihat hingga saat ini pelaksanaan dari keseluruhan jelang pemilu ini sendiri? Ya baik, terima kasih. Jadi kami di pengawas ini kan selalu menjadi pengawas di setiap tahapan. Kita melakukan pengawasan di setiap tahapan. Bahkan kalau misalnya menyangkut dengan logistik, kita memang selalu bersama-sama dengan KIP dari menjemput logistik itu di Medan sampai kemudian ini juga bersama-sama KIP untuk membawanya itu sampai ke kantor KIP atau di gudang KIP di tingkat kabupaten kota. Nah, persiapan kami sendiri di tanggal 25 Maret kemarin kami sudah melantik pengawas itu hingga TPS. Jadi sekarang ini struktur organisasi pengawas ini sudah lengkap dari tingkat pusat sampai ke PTPS. Jadi TPS itu sudah punya pengawas pemilu sekarang yang jumlahnya kemarin itu dilantik itu sesuai dengan jumlah TPS yang ditetapkan oleh KIP. Masing-masing TPS nanti akan ada satu. Iya. Jadi di tanggal 25 Maret kemarin ini kan serentak dilakukan pelantikannya itu di seluruh Indonesia yang konsentrasinya itu masing-masing kecamatan. Ya. Jadi sekarang kalau untuk Provinsi Aceh sendiri ini jumlah pengawas pemilu itu sudah mencapai 23.000. Asumsinya di jumlah PTPS itu adalah 15.616 PTPS sesuai dengan TPS yang ditetapkan oleh KIP. Nah, kemudian untuk ke depan karena berdasarkan Undang-Undang 7 di pasal 531 itu disebutkan bahwa Bawaslu itu akan melantik saksi peserta pemilu. Nah, inilah yang akan kami lakukan itu sekitar dari tanggal 1 hingga tanggal 10 April nanti. Kami sudah menghimpun nama-nama saksi yang diberikan kepada Panwasli Kabupaten Kota yang diajukan oleh peserta pemilu untuk kemudian saksi-saksi ini akan dilatih. Nanti mungkin yang DPD itu akan dilatih oleh Panwasli Provinsi. Nah, untuk yang paslon kemudian juga yang untuk partai politik ini akan dilakukan pelatihannya itu yang konsentrasinya itu kita bagi di kecamatan. Karena ini jumlahnya banyak, ribuan. Seperti itu. Luar biasa. Iya. Nanti kita akan ngobrol lagi di segmen berikutnya, saudara. Kita akan berbincang-bincang termasuk juga dengan begitu banyak perubahan-perubahan juga terkait dengan putusan MK yang baru saja kita terima. Apa hambatan yang kemudian bisa terjadi jika kemudian ini bisa direalisasikan? Nanti kita akan berbicara terkait dengan hal ini. Tetap di Sapa Aceh.
Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Masih di Sapa Aceh, saudara, kita masih bicara terkait dengan persiapan jelang pemilu 2019. Hampir memasuki April dan tinggal menghitung hari saja. Kita berharap memang mudah-mudahan ini berjalan dengan maksimal. Di tengah persiapan, demi persiapan terus dilakukan baik itu oleh Komisi Independen Pemilihan di Provinsi dan Kabupaten Kota maupun pengawas pemilihan itu sendiri. Nah, kita bicara terkait dengan sosialisasi yang kemudian terus dilakukan, kan keterlibatan pemilih cukup penting ya Pak Samsul ya. Bagaimana hingga saat sekarang ini Pak keinginan masyarakat untuk ikut serta memberikan pilihannya? Ya, seperti kita ketahui bersama mungkin dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih, kami di KIP Aceh dan teman-teman di KIP Kabupaten Kota sudah merekrut ya 55 orang yang namanya relasi. Relawan demokrasi. Nah, 55 orang itu pun itu per kelompok 5 orang. Misalnya warganet itu ada 5 orang. Kemudian misalnya keagamaan itu juga ada 5 orang. Kemudian disabilitas juga ada 5 orang. Jadi jumlahnya 55 orang. Per kelompok itu 5 orang. Itu sudah direkrut dan sudah bekerja hari ini. Itu perpanjangan tangan kami KIP Aceh dan KIP Kabupaten Kota untuk desa-desa karena mereka berasal dari desa ya, untuk melakukan sosialisasi, mengajak masyarakat agar tanggal 17 April ikut mencoblos, karena walaupun itu sering saya katakan bahwa hak bagi warga negara ya, bukan kewajiban, tapi hak ini lebih kepada kalau ulama mengatakan itu wajib ya, kalau memberikan tidak pilihan. ya memberikan pilihan. Karena kenapa? Kalau kita tidak memberikan pilihan, ada orang lain yang akan memilih ya, nantinya akan terpilih orang-orang yang tidak kita inginkan. Makanya ya, kita menghimbau siapapun orangnya, pilih yang terbaik daripada yang baik-baik tersebut. Oke. Nah, ya. Dan ada bidang-bidangnya ya Pak, ada warganet, ada komunitas-komunitas keagamaan gitu ya Pak ya. Semua komunitas itu jumlah 55 orang, satu komunitas ada 5 orang. Oke. Nah, itu salah satu cara kami KIP Aceh dan KIP Kabupaten Kota. Di samping kami juga gencar-gencarnya melakukan sosialisasi ke kampus ya. Kalau di Banda Aceh, KIP Kota Banda Aceh juga melakukan ke IAIN, ke usia. Kami juga melakukan misalnya ke Gunung Lesur, ya ke Unima, Samudra, di Pesangan ya, Al Muslim. Kita lakukan itu pada saat keuangan kita memang terbatas. Nah, makanya kita meminta pemerintah Aceh, kemarin sudah katakan, saya mohon komitmen pemerintah Aceh. Kalau mau memberikan dana silahkan berikan. Kalau tidak, katakan tidak. Hingga saat ini Pak? Hingga saat ini kita tidak berikan apapun dari pemerintah Aceh. Tidak menerima apapun? Tidak memberi dia. Apapun tidak terima. Sepeser pun belum kita terima. Nah, ini juga kita di 33 provinsi lain mereka mau diberikan oleh pemerintah. Nah, lucu dia di Aceh, di mana kita di sini selain melaksanakan pemilu untuk Parnas, di Aceh juga ada Parlok yang harus kita berikan hak yang kan sama. spesial ya Pak ya? Iya. Cuma di Aceh saja. Iya, di Aceh ada Parlok. Tapi saya lihat komitmen pemerintah itu hampir tidak ada. Kita juga mohon maaf kalau memang tidak ada, nggak ada masalah. Ya. Tapi perlu pernyataan itu ya Pak? Iya, perlu saya pikir. Bahwa pemerintah Aceh tidak Iya, mengeluarkan. supaya kan nanti KIP tidak disalahkan oleh masyarakat. Nah, kita pernah membaca mungkin di koran bahwa KIP kali ini kurang sosialisasi. Wajar saya pikir, karena keterbatasan dana. Ya, kita juga minta dari pemerintah tidak ada. Ya, wajar saya pikir ke apa yang dikatakan oleh LSM. Nah, di samping tidak ada dana, kami juga disibuki oleh pengambil alihan. Nah, sehingga tugas pokok di KIP Aceh terbengkalai. Karena kita melakukan tahapan-tahapan di beberapa kabupaten kota yang kita ambil. Untuk tahapan yang lain dengan tidak didukungnya
pendanaan dari APBA seperti itu apa ya kendala yang kemudian kita hadapi, Pak? Nah, kendala yang kita hadapi yaitu yang tadi, kita di KIP Aceh juga tidak punya kendaraan yang layak. Nah, kita kan harus pergi ke kabupaten kota yang kita ambil alih yang begitu jauh ya, ke Simulu misalnya. Nah, kita harus laksanakan karena itu tugas negara. Kalau kita tidak laksanakan, kita akan di DKPP dan kita akan dipecat. Nah, kita laksanakan juga, kemarin kami juga kena peringatan. Apalagi kalau kami tidak melaksanakan. Ya, orang itu tidak mau tahu yang penting. Ketika tidak ada komisioner di kabupaten kota, ya undang-undang mengatakan diambil alih oleh KIP setingkat di atasnya. Oke. Baik, hingga saat ini dipastikan bahwa yang diambil alih cuma satu Tinggal saja. satu lagi. Satu lagi. Satu lagi Simulu. Kayaknya Simulu itu sampai dengan hari H kayaknya tidak akan dilantik. Oh, seperti itu. Ya. Kemungkinan seperti itu ya, Pak ya. Ya, kita sedang mengobati. Beliau mengatakan tidak mau melantik. Kalian sajalah di sini. Lebih bagus kalian 7 orang daripada yang lantik 5 orang itu. Itu kata bupatinya. Baik. Saya ke Pak Muhammad terlebih dahulu. Iya. Pak, dari segi pendanaan bagaimana Pak KIP Kota Banda Aceh? Ya, Seperti yang dialami oleh KIP. kita tidak seperti yang dialami oleh KIP Aceh ya. Kita alhamdulillah karena barangkali komunikasi dengan pemerintah setempat lumayan bagus kalau kita peringkat, dan alhamdulillah pemerintah Kota Banda Aceh membantu kita hal-hal yang tidak tersedia dana dalam tahapan pemilu itu, dan sudah kita terima. Oke. Jadi insya Allah ini akan berjalan lancar ya Pak ya? Ya, kita Sosialisasi terus lakukan. Ya, sosialisasi terus kita lakukan, bahkan seperti yang dikatakan oleh Pak Samsul tadi bahwa kita sangat terbantu dengan adanya relawan demokrasi yang sampai ke 11 segmen ya, itu 11 kelompok 11 tadi. kelompok, ya. Namun setiap segmen itu 5 orang, itu terbantu sekali. Bahkan kita membuat asosiasi kepada pemungut sampah misalnya, dan mereka memang katanya belum pernah menerima perlakuan menghadapi pemilu sehebat hari ini katanya. Kemarin saya juga ada di disabilitas tunanetra, itu juga katanya terima kasih banyak, belum pernah orang yang menghargai kami di disabilitas katanya. Tapi alhamdulillah kita utamakan mereka di disabilitas, apakah tuna ungu, tunanetra kan. Tapi alhamdulillah mereka sangat gembira, bahkan dikatakan oleh tunanetra, kami sebenarnya nggak perlu template-nya itu. Kalau memang dibenarkan ada pendampingnya misalnya gitu. Kami betul-betul ini tidak akan absen untuk datang ke TPS. Keinginan mereka begitu semangat. ya. Bahkan lebih semangat mereka ketimbang penyelenggara barangkali. Tapi kami kemarin setelah ada kegiatan dengan memberi materi di tunanetra, bertambah semangat. Bahkan malah lebih semangat ya, mulai bersama semangat. Dalam keadaan serak hilang suara seraknya. Begitulah. Tapi alhamdulillah Banda Aceh saya pikir nggak ada persoalan, tapi cuma kita sesuai dengan target partisipasi pemilih seperti yang dicanangkan oleh secara nasional 77,5. Kita walaupun tidak tercapai ke sana, kami memperhitungkan sampai 70 lah minimalnya. Yang jelas berarti ada kenaikan yang hari ini pada pemilu terakhir, yaitu pilkada kemarin di 2017 kita hanya baru taraf 64% sekian. Tapi hari ini kami juga sesama komisioner mendekat minimal kita harus mencapai 70, kalaupun tidak 77,5. Tapi kami mentargetkan seperti yang dicanangkan oleh secara nasional, yaitu 77,5% partisipasi pemilih di Kota Banda Aceh. Oke, sudah maksimalkah sosialisasi yang dilakukan secara keseluruhan di Aceh ini, Bu? Atau apa hambatan yang kemudian dihadapi oleh panitia penyelenggara sendiri? Kita akan ngobrol nanti di segmen berikutnya. Saudara tetap bersama kami. Kita akan kembali saat lagi dalam Sapa Aceh. Tetap bersama 3 narasumber kita dalam program Sapa Aceh dengan tema persiapan dalam penyelenggaraan pemilu 2019 kali ini. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda.
dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Baik saudara, masih bersama tiga narasumber kita, Ketua KIP Aceh, Komisioner KIP Kota Banda Aceh, dan juga Ketua Panwasli Aceh. Saya ke Bu Faizah terlebih dahulu, bernasib sama juga dengan Pak Samsul Bahri di KIP Aceh yang kemudian ya sampai saat ini tidak ada dukungan dana, dan ini tentu akan berimbas dalam penyelenggaraan pemilu, baik pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif dan juga DPD. Bu melihat, Bu menilainya seperti apa? Ya, kalau tugas-tugas pengawasan kita cukup di backup dengan dana dari Bawaslu yang masuk melalui DIPA Bawaslu dari APBN sepenuhnya. Untuk operasional kita alhamdulillah cukup. Kemudian juga, tapi kan kemudian ini di dalam menangani pelanggaran alat peraga kampanye, itu sebetulnya kan menjadi ranah tugas daripada Satpol PP. Nah, Satpol PP ini berada di bawah pemerintah daerah. Tugas Panwasli hanya merekomendasikan, mengatakan bahwa APK ini melanggar dan ini mohon untuk ditertibkan. Yang mentertibkan itu adalah, yang mengeksekusinya itu adalah tentu Satpol PP. Nah, dari keseharian sekarang ini memang ada pemerintah daerah yang memang nampak dukungannya, tetapi ada juga beberapa kabupaten kota yang mengaku bahwa tidak memiliki kekuatan dana untuk melakukan eksekusi terhadap APK-APK yang melanggar ini. Karena memang APK ini sendiri kan kita tertibkan satu, kemudian ditempel lagi. Nah, iya, subur. Dari cabut satu tumbuh 1000 dia. Jadi mungkin karena ini adalah sanksinya ini kan hanya penertiban. Jadi mungkin ini sanksi yang tidak dirasakan terlalu ini, makanya makanya ini kan berulang kembali. Nah, kami mengharapkan bahwa nanti di hari tenang itu kita bisa tertibkan semuanya. Kami tentu akan berkoordinasi kembali dengan Satpol PP, ya walaupun memang ini tidak khusus ada dana penertiban untuk APK, tapi mungkin bisa menggunakan dana-dana yang dialokasikan untuk penertiban secara umum. Tapi sekarang ini penertiban rekomendasi dari Panwasli ke Satpol PP itu terus dilakukan ya Bu ya? Terus dilakukan ya, tapi kan ini tidak bisa setiap hari. Paling-paling itu hanya bisa dilakukan penertiban itu entah sebulan sekali begitu. Jadi ketika ini dilakukan penertiban hari ini, bahkan kadang-kadang besok kan sudah ada lagi. Jadi karena kita kekurangan dana dalam menertibkan ini ya seperti sekarang ini. Yang harusnya kondisinya yang harus disupport itu adalah di Satpol PP-nya. Iya, di Satpol PP-nya, tapi itu kan supportnya itu oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harusnya mengalokasikan dana yang cukup untuk melakukan penertiban ini. Karena alat peraga kampanye ini satu hal yang cukup penting ya Pak ya. Ingat, apalagi warga kota gitu ya Pak. Pak Muhammad sebenarnya seperti apa Pak untuk APK sendiri sekarang ini? Iya, kita padahal itu kalau kan memang aneh seperti dikatakan Bu Faida tadi, malah ada APK yang secara khusus kita tetapkan lokasi dan ada fasilitasi dari kita beri APK itu justru nggak dipasang. Tapi di tempat-tempat yang terlarang, lokasi-lokasi yang terlarang justru di situ yang dipasang, yang banyak. Cuma memang ketentuannya itu tidak boleh. Itu memang itu ranahnya Panwasli kalau kita di Aceh. Maka kita minta kepada Panwasli itu betul-betul ditertibkan. Ada kayak bahkan ada terkesan itu dilapor ke kita bahwa ada yang dipindah
ada yang ditertibkan, ada yang tidak. Maka kalau memang itu persoalannya 1 bulan sekali ditertibkan, itu terlalu lama. Nah, sementara kita apalagi ini kita hanya tinggal 17 hari ini sudah masuk hari H kan, punya ditertib terus. Jadi tidak ada orang yang mengatakan bahwa sesama peserta pemilu, kenapa peserta pemilu yang itu boleh, yang ini tidak. Nah itu maka kita selalu, alhamdulillah kami di kota komunikasi dengan Panwas bagus, dan sampai hari ini kita belum pernah menerima rekomendasi yang memberatkan kita penyelenggara. Alhamdulillah kita kerjasama koordinator yang baik, tapi jalan semua baik dari pengawasan surat suara kemarin seperti dikatakan dari Medan, kita sama-sama, dan sampai di sini juga kami bahwa beginilah menghargai, dan di samping tugasnya Panwas, tapi kami menghargai kalau seandainya belum ada orang Panwas, kontainer itu nggak kita buka. Nah, lagi pula kunci itu kita kasih di Panwas. Nah, dan juga ada stikernya juga, itu nomornya itu ada di Panwas. Kita tidak mau menerima nomor itu. Ketika Panwas datang, dibuka kunci, lihat stikernya masih sama, itu baru. Begitulah kami memberi, di samping memang itu tugas Panwas, dan juga kita menghargai. Kalau saling menghargai, alhamdulillah di kota sampai hari ini tidak ada persoalan dengan penyelenggara pengawasan. Oke, Pak Sul Bari melihatnya kalau partisipasi masyarakat nih Pak nih, masyarakat kita itu lebih tertarik dengan pemilihan legislatif kah, atau atmosfernya dikuasai oleh Pilpres Pak, kira-kira? Nah, hari ini dengan undang-undang pemilu serentak, ya. Nah, kami melihat partai politik juga kurang, ya. Yang lebih tinggi hari ini atmosfernya adalah presiden, ya, kampanye presiden. Nah, di undang-undang, di surat kami juga, ya, surat KIP, kita sudah buat penetapan kampanye, ya, mereka partai pendukung yang mengikuti saja. Kalau dulu kan mereka yang sering berkampanye partai politik, hari ini tidak. Mereka ikut ke calon presiden. Nah, seperti partai lokal, ya, partai lokal yang jelas PNA itu dia masuk ke 01. Nah, ketika 01 berkampanye, dia ikut. Kemudian PDA dia lebih ke 02. Sira juga saya dengan 02, tapi saya belum terima suratnya. Ya, kalau PA jelas, ya PA jelas ke 02. Nah, sehingga hari ini kan kita tidak melihat di kampanye terbuka ini partai-partai berkampanye sendiri, tapi lebih kepada ketika ada kampanye presiden, mereka ikut ke situ berkampanye. Oke. Lebih memanfaatkan momen itu, ya? Iya, makanya ya menurut saya pribadi tidak bagus, ya. Seharusnya kalau pemilu bersama, saya lihat lebih bagus, nih pendapat saya, Pilpres dan Pilkada. Nah, itu digabung dua? Digabung. Nah, kemudian kalau Pileg tersendiri. Nah, sehingga atmosfer partai itu nampak. Ya kan? Kalau ini kan mereka memikirkan bagaimana calon dia yang diusung harus jadi presiden. Nah, mikirin dia lagi, gitu Pak. Partainya terbengkalai hari ini. Ya, tapi nggak tahu, nantilah kita lihat setelah terpilih di PRI yang baru, mungkin dirubah, mungkin, ya. Evaluasi. Iya, evaluasi. Mudah-mudahan Kita sudah melihat. Ya, baik. Mudah-mudahan pelaksanaannya bisa maksimal nanti, ya. Baik. Di segmen terakhir nanti kita juga akan bicara terkait dengan ya tentunya panitia pelaksana dikagetkan dengan dikabulkannya uji materi MK di MK, ya, dan MK kemudian mengabulkan beberapa pasal tersebut dalam pelaksanaan pemilu itu sendiri. Apa efeknya Pak Muhammad dan juga dan Pak Samsul juga kita mintakan tanggapannya nanti. Tetap bersama kami. Sapa Aceh akan kembali sesaat lagi, saudara. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Masih di Sapa Aceh, saudara, masih bersama saya Dusi Alfian dengan 3 narasumber kita. Masih juga membicarakan terkait dengan persiapan jelang pemilu 2019 ini, yang juga cukup mengagetkan bagi penyelenggara pemilu tentunya adalah terkait terimanya beberapa pasal yang diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Akhirnya MK kemudian memutuskan mengabulkan sebagian gugatan dan undang-undang pemilu tersebut. MK memutuskan bahwa KTP elektronik tidak menjadi satu-satunya syarat untuk melakukan pemungutan suara. Alternatifnya diganti dengan surat keterangan Dukcapil. Kemudian juga MK memutuskan pemilih dan dalam kondisi sakit terkena bencana, kemudian juga masuk penjara atau dinas luar kota untuk masuk dalam DPT tambahan paling lambat 7 hari sebelum pemungutan suara berlangsung. MK juga menambah waktu perhitungan suara 1 hari plus 12 jam setelah pemungutan suara berlangsung. MK juga menegaskan agar KPU bisa membuat TPS khusus di lokasi-lokasi terkonsentrasi dengan pemilih seperti di dalam penjara. Ini kemudian beberapa keputusan yang kita ambil, di samping juga ada beberapa keputusan lain terkait dengan uji materi ini sendiri. Efeknya apa? Karena menjelang cukup dekat dengan pemilihan serentak ini. Saya ke Pak Samsul terlebih dahulu, Pak. Ya, dengan keputusan MK ini ya mungkin membuat penyelenggara agak terkendala. Nah, di mana dikatakan mereka boleh memilih dengan surat keterangan. Nah, pertanyaan hari ini ketika mereka datang, ada atau tidak kertas suara? Kan? Padahal kertas suara itu disediakan sesuai dengan jumlah DPT. Oke. Ditambah 2%. Nah, mungkin kalau DPTB juga hari ini sudah ada data. Sudah ada data karena kita sudah melakukan bermacam cara untuk meminta masyarakat melapor. Kemudian yang saya katakan tadi, yang memilih dengan tanpa KTP atau KTPL yang tidak masuk ke DCT. Nah, ini akan membuat sedikit hambatan bagi penyelenggara. Karena kan dia tahu kita berapa orang dia akan datang. Jadi kertas suaranya dari mana? Ini yang masalah. Nah, kalau penambahan jam kerja ini menguntungkan ya. Karena kemarin juga saya di Jogja ada simulasi mulai dari jam 7 ya. Itu per item diambil 100 orang. Misalnya DPR RI 200 yang datang dihitung 100. Ya, setiap ini DPRK sampai presiden itu setengah dihitung. Itu selesainya dari jam 7, selesainya jam 12 malam. Berarti kita kalikan saja. Kalau 200 tambah lagi. Ya kan? Itu di Jogja pelaksananya orang-orang yang punya pendidikan. Nah, bayangkan hari ini di Aceh. Ya, di kampung-kampung yang jadi PPL. Ya, saya yakin selesai mungkin subuh. Makanya ya ada keuntungan dengan MK menambah jam kerja. Kalau tidak nanti kan melanggar tahapan. Karena tahapan mengatakan tidak boleh lebih dari 1 hari. Harus selesai gitu. Harus selesai. Oke. Baik. Pak Muhammad melihatnya, Pak? Kalau saya kalau saya nggak ngambil pusing. Kita selaku penyelenggara, sesuatu itu sesuai dengan ketentuan. Konon bahwa MK sudah memutuskan ada beberapa pasal baik 348 ayat 9 dan 210 ayat 1 itu nggak ada apa. Kita menunggu dulu apakah itu keputusan atau surat keputusan dari KPU RI atau apakah semacam SI surat edaran. Sesuai itu apa yang diorder itu yang ingin kita kerjakan. Maka kalau saya masalah MK itu ya untuk kita ketahui aja. Tapi yang sangat penting bahwa itu instruksi dari KPU RI-nya. Bagaimana kalau memang disuruh tindak lanjut sesuai dengan keputusan, kita tindak lanjut dengan keputusan. Cuma yang jadi persoalan sedikit kalau memang harus ditindak lanjut sesuai dengan keputusan MK ini menyangkut dengan suketnya ini. Suketnya ini diperintahkan jadi DPT. Ini kalau memang benar kayak gitu yang saya pahami. Nah, itu yang agak suka dengan sendirinya itu harus ada penambahan surat suara. Nah, tapi penambahan suara kalau memang itu batasnya seminggu sebelum hari pungut,
hari penghitungan suara itu persoalan besar. Bang-bangnya kita mau order, mau kita cetak surat suara, sementara kita belum tahu berapa jumlah realnya yang modal suket itu tadi. Nah, itu yang jadi pelajaran. Jadi jangan-jangan kita juga nanti terjerat. Walaupun kalau menyangkut dengan anggaran barangkali itu bisa direvisi sesuai dengan instruksi atau keputusan yang ditujunya ke kita dari KPU RI. Maka kalau saya itu tidak ada persoalan, kita tenangnya menerima dan menunggu juknisnya itu pasti itu sesuai dengan melalui SK surat keputusannya itu kita tindak lanjuti. Nah, kita siap, kita karena kita penyelenggara ini kerjanya purna waktu. Jadi kapan saja kita siap. Bahkan kami kalau di kota kemarin ada yang dibermasalahkan oleh salah seorang pasangan calon bahwa ada pemilih yang tidak sesuai, kebanyakan itu ya, dari tanggal 1 Juli banyak pemilih, 1 Desember banyak, usia yang udah atas 90 banyak. Kita verifikasi. Kita beri waktu ke door to door, tapi alhamdulillah itu jalan, memang itu ada. Itu salah satu kita mengatakan bahwa penyelenggara pemilu ini tidak betul-betul independen dan menegakkan integritas pribadi yang kuat dan jujur, adil. Gitu, ya. Mudah-mudahan ya, lancar, Pak. gitu. Bu Faizan, terakhir Bu, apa yang ingin Bu tanggapi terkait dengan begitu banyak juga hal-hal yang harus kita siapkan dan juga tentunya dikhawatirkan juga. Iya, jadi kalau menurut kami dari segi pengawasan terkait dengan putusan MK yang kemarin dibacakan, bahwa ini yang menjadi titik perhatian kita itu adalah ketersediaan logistik di TPS. Ya. Karena kan ini kami pengawas itu kan ini harus kami pastikan bahwa ini logistik ini tersedia cukup. Nah, bagaimana KPU merumuskan nanti bagaimana ini penyediaan logistik ini cukup pasca putusan MK tersebut. Jadi inilah yang mungkin nanti pasti KPU akan mengeluarkan semacam juknis bagaimana sebetulnya nanti yang. Nah, tugas kami adalah hanya untuk memastikan bahwa ketika ini diakomodir, surat suara itu cukup. Agar ini nanti kan tidak menjadi pertimbangan ataupun gugatan ke MK lagi terkait dengan nanti hasil PHPU sengketa hasil. Mungkin karena kan nanti mungkin di TPS itu tidak cukup logistiknya, dan ini kan akan menjadi salah satu pokok aduan sengketanya nanti seperti itu. Kalau satu TPS oke lah, Pak. Iya, betul. Karena kan sekarang ini logistiknya DPT tambah dengan 2%. Nah, kalau misalnya ini DPK ada DPTB lagi yang harus ini kan ini untuk jembatannya tidak cukup. Jadi memang ini logistik harus ditambah. Nah, kemudian terkait dengan penambahan waktu untuk penghitungan suara, ya kami juga ini menyambut baik karena memang tidak mungkin itu dilakukan 1 hari karena hasil simulasi KPU saja itu lebih waktunya, apalagi kita dengan tingkat tingkat pendidikan, kemudian itu tidak mungkin. Jadi ini malah melegakan pihak penyelenggara dengan penambahan 8 jam untuk proses penghitungan. Artinya ini kan kalau lebih dari 1 hari itu jam 24 itu berarti kami penyelenggara tentunya masih bisa, terutama KPU, kawan-kawan KIP ini masih bisa melakukan proses penghitungan di TPS. Oke. Iya. Baik. Sedikit tadi apa yang dikatakan oleh Pak Muhammad bahwa kita memang penyelenggara siap melaksanakan. Tapi ini adalah dengan dikabulkannya menggunakan suket oleh MK, di sini akan titik krusial konflik, ya, seperti apa yang dikatakan oleh Ketua Panwasli Aceh, ketika mereka datang bawa suket untuk memilih tidak ada kertas suara, ini sumber konflik, ya. Makanya saya katakan tadi, kita penyelenggara itu harus siap dengan segala keputusan. Tapi kita harus memetakan juga. Satu pemetaan ini kami sudah di rapat pimpinan kemarin di Jakarta, sudah kita katakan bahwa ketika ini dikabulkan nanti, ya, dulu hanya DPTB saja. Apalagi hari ini dengan KTPL, yang kita tidak tahu berapa orang yang akan bertambah di setiap TPS, ya, menggunakan suket. Ya, ketika
ketika tidak ada tersedia kertas suara, apa yang akan dilakukan oleh Kim? Nah, ini titik krusial saya pikir. Ini harus diantisipasi betul, harus kerjasama juga dengan Panwas, apa yang kita lakukan. Atau mungkin KPU nanti akan membuat juknis, ya, boleh memilih kalau ada kertas suara, kalau tidak ada apa boleh bukan. Kan ini terjadi titik konflik yang sangat rawan saya pikir dengan putusan ini. Baik, terakhir apa yang ingin disampaikan Pak Muhammad? Ya, saya meminta khususnya kepada masyarakat Kota Banda Aceh dan juga kepada peserta pemilu itu jangan terlalu mencurigai penyelenggara. Tapi mencurigai boleh, tapi sekedar ya. Karena kami berlima di Kota Banda Aceh betul-betul independen, betul-betul menegakkan integritas seperti yang digariskan aturan, maka tidak perlu ada kekhawatiran tentang ketidakadilan penyelenggara. Penyelenggara betul-betul khususnya untuk Kota Banda Aceh, kita betul-betul menerapkan sesuai dengan aturan yang ada dan tidak ada memihak kepada siapa-siapa dan tidak akan menzalimi orang-orang tertentu dan mengunggulkan orang-orang tertentu. Oke, Bu Faiza ada yang ingin disampaikan, Bu? Ya, saya mungkin sebagai closing statement ini karena kita sedang dalam tahapan kampanye rapat umum. Nah, kemarin itu Bawaslu di tanggal 23 Maret, satu hari sebelum dilaksanakan rapat umum, ini menggalang seluruh peserta pemilu untuk membuat komitmen bersama. Dan komitmen bersama itu sudah diikrarkan dan semoga kami berharap ini dapat diimplementasikan. Dari 7 poin yang dihasilkan itu salah satu diantaranya adalah akan menyelenggarakan kampanye rapat umum itu sebagai media pendidikan politik untuk masyarakat. Artinya tidak menggunakan itu kampanye rapat umum itu untuk menyebarkan hoax, kemudian memfitnah ataupun segala macam. Kemudian di dalam kampanye rapat umum itu juga tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang seperti PNS, TNI, Polri. Kemudian juga tidak melibatkan anak-anak yang terkadang ini kan terlalu mengeksploitasi anak-anak dengan anak-anak itu dipakaikan baju-baju ataupun atribut daripada peserta pemilu. Kemudian kami juga peserta pemilu juga kemarin juga sudah berkomitmen akan mendukung penyelenggara pemilu melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja. Baik, mudah-mudahan bisa tersampaikan juga nanti Pak Samsul Bari terakhir. Ya baik, kita juga berharap kepada peserta pemilu ya, khususnya partai politik yang akan berkampanye, ya ikutilah aturan-aturan yang sudah dibuat sesuai dengan fakta integritas perasaan kita pemilu, melakukan pemilu damai ya di bulan September dulu ya. Jadi jangan hanya damai itu diucapkan di mulut, tapi tolonglah ya damai itu juga di hati ya, seperti kata Ketua Panwasli, ya, jalankanlah kampanye itu sesuai dengan aturan, tidak menyerang pribadi pasangan lain ya, tidak juga mengatakan hal-hal yang tidak baik ya di kampanye. Dan namanya kampanye damai itu ya, cakaplah apa kelebihan-kelebihan kita sehingga masyarakat memilih kita. Karena masyarakat juga bertanya, untuk apa saya pilih Anda? Ya, ketika dia punya sumber daya yang bagus, ya, mungkin masyarakat akan memilih dia. Saya pikir tidak. Ketika orang mau bekerja ya untuk rakyat, kan dia sudah 4 tahun bekerja. Ya, saya pikir nggak perlu kampanye pun dia akan dipilih. Terima kasih Mas Samsul, Bu Faiza, terima kasih Pak Muhammad, terima kasih Pak atas bincang-bincangnya juga. Demikian perbincangan kita di Sapa Aceh, saudara. Perbincangan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk mensukseskan pemilihan umum baik presiden maupun anggota legislatif yang juga akan kita pilih serentak nantinya. Suksesnya pelaksanaan pemilihan ini juga insya Allah akan mensukseskan kita memilih pemimpin yang tepat demi kesuksesan dan sejahterakan rakyatnya. Saya ucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.